Kan ada jalan keluarnya. Pak Ustadz, selama seumur hidup saya Pak Ustadz, saya kan orang miskin, orang susah Pak Ustadz dulunya. Benar-benar miskin sekali Pak Ustadz. Menjadi di titik seperti sekarang, saya selalu, walaupun saya belum Islam ya Pak Ustadz, pada waktu itu saya selalu ngomong, pakailah hidup saya ini untuk membantu orang lain Pak Ustadz. Dan saya selalu pengen bermanfaat untuk orang lain Pak Ustadz. Selalu pengen bermanfaat untuk orang lain dalam hal apapun itu. Saya nggak punya apa-apa, saya kasih edukasi. Saya nggak punya apa-apa, saya berusaha memberikan yang terbaik. Menurut saya Athena atau klinik saya menjadi besar seperti sekarang, semua dokter-dokternya juga di atas rata-rata yang lain karena saya nggak pernah pelit ilmu dengan mereka. Saya selalu mengajarkan semuanya yang saya punya. Bahkan orang lain kalau ngajarin muridnya mungkin dibatasin supaya dia ada ilmu cadangan. Kalau saya nggak pernah. Saya selalu mendoakan semua murid saya jauh lebih pintar daripada saya. Menurut saya itu yang membuat klinik saya usaha saya menjadi seperti sekarang Pak Ustadz. Tapi 1-2 tahun terakhir ini Pak Ustadz, nggak semudah apa yang dikatakan Pak Ustadz. Benar-benar tidak semudah apa yang dikatakan. Saya pernah di titik sampai hancur sehancur-hancurnya, sampai akhirnya saya pernah berpikir apakah saya salah jalan, apakah apa yang saya percaya ini salah. Sampai akhirnya saya bilang, oke, nggak apa-apa. Kalau memang ini fitnah adalah ujian untuk saya naik kelas, saya terima. Kalau ini adalah, seperti yang kata Pak Ustadz tadi. Tapi saya nggak bisa lihat orang lain yang di samping saya ikut hancur Pak Ustadz. Saya nggak bisa melihat istri saya sedih. Saya nggak bisa lihat karyawan saya Pak Ustadz. Terutama karyawan saya sih Pak Ustadz. Yang bikin hati saya sakit ternyata bukan saya. Saya bisa terima Pak Ustadz. Bahkan saya bisa terima semua cobaan yang dikasih ke saya Pak Ustadz. Kalau memang itu untuk meninggikan derajat saya, memang itu untuk buat saya jadi lebih baik, saya terima Pak Ustadz. Tapi saya nggak bisa terima karyawan-karyawan saya. Karena beban saya bukan cuma diri saya Pak Ustadz. Saya punya ribuan karyawan Pak Ustadz yang saya sayang sekali dengan mereka Pak Ustadz. Kalau kamu fitnah saya, jelek nggak apa-apa bagi saya Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalnya fitnah ini ngefek ke istri saya, ke karyawan-karyawan saya Pak Ustadz, ini kan juga jadi, apa ya saya bilangnya Pak Ustadz ya, jadi tempat makan mereka juga. Ini yang buat saya sangat berat sekali Pak Ustadz. Dan memang nggak semudah itu Pak Ustadz untuk melewati ini Pak Ustadz. Jadi memang namanya ujian Dok ya. Namanya ujian itu, nggak usah kita bicara masalah, ini kan gini. Saya subhanallah pernah dudukin anak-anak saya. Lalu saya bilang sama mereka, sekarang kalian sekolah, kalian kuliah. Sekarang yang kalian pelajari ini teori. Dalam kehidupan kita manusia